juga biasa. Anak muda berpusaka baru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Di episode kali ini kita akan membahas pusaka temuan dengan narasumber Om Heri dan Papa. Oke, Ya. ini dari Om Hari dulu atau Papa dulu? Apa Ini dulu mungkin, aja? mungkin dari eksteriornya dulu deh, dari luar-luar. Oke ya, ini dulu ya. Ini Oke. boleh nggak? Ini sebelum masuk ke bilahnya, mungkin kita bahas dari luar warangkanya dulu sama genggangnya. Ini dari kayu apa sih? Kalau ini karena di Pelitur ini ya, Iya. di Pelitur ya. Tapi kalau dari kayunya, kalau dia dari kayunya ini harum ini ya. Cendana wangi. Kemungkinan ini cendana wangi. Tapi ini bukan Jawa ya, bukan Jawa. Ini kemungkinan dari Bali ya, daerah Bali itu daerah Trunyang itu kan kayunya ada cendana yang harum gitu ya. Nah, ini seperti itu betul ya? Betul, Om? betul. Iya. Itu. Terus kalau modelnya ya ini model untuk warangka parang nih begini nih. Ya, ini model warangka untuk bentuknya parang. Ya. Oke. Itu dari fisiknya ya, dari apa warangka. Kita coba lihat dalamnya. Oke. Wah ini keren ini. Ini punya Om Hari, bukan punya Papa. Ini Om Hari. Papa Mungkin sudah lihat. yang Papa tahu nih soal dari bilahnya ini apa sih, bisa dijelaskan mungkin dari bahannya ini apa, terus apakah ini punya apa namanya karakternya apa, mungkin punya nama apa, Oke. nomor apa mungkin. Kalau dilihat dari modelnya ya, dari model rancang bangunnya ini, Iya. ini yang dinamakan parang penganten. Parang penganten. Artinya apa? Ya itu ya namanya parang penganten. Hanya sebenarnya Namanya saja parang penganten. Kalau fungsinya sih ini bukan senjata, tetapi lebih ke alat untuk ritual ya. Alat ritual ya Om. Ya, Mungkin dijelaskan sepertinya Om Hari begitu. lah ya. Dari sisi fisik begitu. Terus ini kalau melihat dari korosinya, dari masih ada karat-karatnya, Patina. ada patina. Yang hitam ini ini patina. Kalau yang coklat-coklat ini karat gitu. Ini menunjukkan karakter bahwa pusaka ini pusaka temuan ya. Pusaka temuan dengan kemungkinannya menurut perkiraan Papa ini temuan darat kalau nggak salah. Tapi nanti kalau ada yang kurang tepat nanti akan diluruskan Om Hari ya. Karena punya Om Hari. Nah, mungkin ini Oke. pindah ke Om Hari dulu. Oke. Ini Ya Kak. pusaka ini Om Hari dapat itu dari mana? Mungkin bisa ditemukan. Maksudnya tadi kan Papa bilang di darat. Ya, Di daratnya di mana? Mungkin Om Hari bisa menjelaskan. saya ingat Om Hari karena ini udah lama. Ini temuan di wilayah Kediri. 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 Jadi di Kediri itu ada beberapa situs-situs Ya. yang di situs kuno di lereng-lereng gunung itu ada beberapa tempat itu yang terus dengan mungkin teknologi, dengan alat pencari logam, detektor, terus teman-teman para hunter barang-barang pusaka itu mencari dan lalu menggali, itu menemukan parang ini. Itu Kak. Fungsi dari pusaka ini tuh apa, Om? Ini Kak Aurel, setahu Om Hari, pusaka ini untuk seperti Papa tadi bilang untuk ritual. Mungkin dulu Resi yang membawa. Resi itu seorang pendeta di masa itu. Mungkin ini usianya Tapi kalau ini Kabudan ya. Kalau Kabudan itu ya tahun seribuan. Jadi Kabudan sudah seribuan ada. tahun. mungkin Kabudan. seribuan tahun yang lalu. Ini cukup dalam makna dan simbolik daripada pusaka ini. Mungkin ini pada satu upacara ritual keagamaan masa lalu, mungkin juga untuk menyembelih satu hewan untuk satu persembahan. Kan ini yang tebal,
di sini, dan ini fungsi yang tajam. Mungkin buat motong-motong, kalau sekarang kan daging kurban. Mungkin sepertinya begitu. Dan ini nilai aura mistiknya kelihatan sangat tinggi. Iya. Sangat tinggi. Sangat tinggi, mungkin bisa dijelaskan tingginya. Nah, Seperti dengan apa sih? model semacam ini, temuan yang semacam ini sepertinya jarang. Keluarnya jarang, munculnya jarang. Kalau menurut teman-teman hunter, bentuk seperti ini. ya, bentuk yang semacam ini jarang. Ada memang beberapa titik atau bahkan ditemukan di Sungai Berantas gitu ada. Cuma yang keluar seperti parang model ini Ya. langka. Karena begitu. Dan ini mungkin langka itu berarti kan dibawa oleh orang-orang tertentu dan terbatas Iya. dibuatnya dulu. Tidak Jadi mungkin buat semuanya. untuk kasta-kasta tertentu. Makanya Om Heri dengan menerangkan tadi mungkin dibawa oleh resi, seorang pendeta yang tinggi derajatnya. Jadi aura mistiknya itu masih kelihatan. Gitu. Coba coba Papa nerangkan eksoterinya. Iya, kalau dari sisi eksoteri nih. Ya. Kalau dari model besinya ya, dari besinya ini membatu. Jadi lipatannya sudah sulit, nggak terlihat, jadi betul-betul menyatu. Terus sudah juga terkena korosi. Tipikal ini memang tipikal Kabudan. Kabudan itu bukan agama Buddha, tetapi zaman Kabudan. Jadi zaman Kabudan itu ya seera dengan kalau di Jawa Tengah itu Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu era-era Kabudan. Nah, zaman segitu kan memang sudah ada pendeta-pendeta, ada Brahmana, ada pendeta Buddha gitu kan. Nah, ini kemungkinan ini memang alat untuk ritual keagamaan, kemungkinan yang digunakan oleh para Brahmana zaman dulu. Nah, kalau dari sisi agama Buddha kan ada kasta-kasta. Kasta tertinggi itu adalah kasta Brahmana. Jadi mungkin sejalan dengan tadi yang disampaikan dari sisi spiritual. Itu tadi Om Heri sudah menjelaskan bahwa itu bisa menangkap aura-aura yang sangat tinggi. Tentunya orang-orang zaman dulu kan ya sedikit banyak berbeda ya secara kemampuan spiritualnya, karena memang lebih prihatinnya, puasanya, tirakatnya itu kan zaman dulu lebih kuat gitu ya. Oh iya, ada satu lagi mungkin bisa dibuka. Ini ada kayak tanda di sini. Oh iya. Ini kalau Papa mungkin bisa menerangkan, ini tanda yang aus. Oh iya, dulu waktu Om Heri pertama kali dapat, ini tidak sebersih ini, jadi patina yang sangat tebal. Jadi Om Heri butuh restorasi itu dengan Om Heri direndam di air jeruk, itu butuh dan dibersihkan itu hampir sebulan bisa menjadi agak bersih seperti ini. Ini pun belum bersih. Ini pun belum bersih. Masih. Kalau sampai benar-benar bersih itu estimasi berapa bulan ya? Itu kalau pengalaman Papa ya, teman Papa itu ada yang sampai 8 bulan. Iya. Satuan. Itu yang nggak pakai cairan kimia ya, pakai cairan yang Alami. itu Ya. lama sekali. Dan kita menggosoknya kan karena restorasi benda-benda seperti ini kan hati-hati kan. Iya. Ya kan, jadi agar nggak aus. Kadang kan kalau dengan mungkin sikat kawat lalu dengan bahan kimia dia akan hancur, kasar, keras. Iya. Dan ini mungkin Papa bisa menerangkan simboliknya seperti ada tonjolan kanan kiri. Baik. Jadi sebenarnya kalau tonjolan ini adalah bentuk struktur standar dari sebuah pusaka gitu kan. Sebuah pusaka itu kan biasanya ada pembatas antara mana yang ini kan kayak kalau keris itu pesi gitu ya. Jadi ini ada tonjolan ini pembatas. Ini pembatas bahwa ini sebatas ini. Cuma memang diperkirakan kalau ada ornamen-ornamen tertentu ini menunjukkan kelas gitu aja. Ya, kalau saya sih itu. Kelas apa nih? Kelas kasta penggunanya. Kalau yang ini tuh buat kelas apa? Ini Brahmana itu kasta tertinggi. Ya. Dan ini kalau dulu bentuk utuhnya pasti akan lebih indah kan. Ini kan karena sudah terpendam lama. Terpendamnya kemungkinan sudah juga ratusan tahun. Dan
Kalau ini temuan darat wajar, kenapa? Karena memang biasanya kan para Brahmana mempunyai kesanggrahan, punya tempat ya mereka menyepi segala macam itu kan di daerah-daerah yang tinggi, jadi Ya, memang ya, benar ya, kalau benar. itu ada di Di lereng-lereng gunung. lereng gunung gitu. Ya, Oh ya, saya kira itu. Mungkin Om Ada Hari bisa lebih ditambahkan. Ini sebenarnya kalau sebelum diwarangi, ini putih bersih. Ini sudah diwarangi. Nah, diwarangi tapi masih kalau ini dibersihkan, diputih istilahnya, itu putih banget. Ini sudah diwarangi. Kelihatan patina hitam itu kan karena warangan. Warangan. ini kalau dibersihkan lagi yang coklat-coklatnya bisa hilang, tapi ini bisa bolong ini. Ini Dan kalau ini kan ada minyak. dibersihin ini Mm-mm. bolong gitu. Ada minyak-minyak gitu yang kayak apa, mengkilat, ini minyak gitu. Jadi ini penuh perjuangan dalam membersihkannya, lama restorasinya. Dan penuh kehati-hatian. Iya. Kalau iya. salah-salah itu bisa Bolong. patah, bolong, bisa patah. Iya. Korosif dengan sendirinya. Iya. Ya ini nah, Om Hari ini pelestari bener ini kayak begini. Jadi barang-barang nggak cuma yang masih utuh bagus-bagus, tapi ini temuan-temuan yang harus dilestarikan karena ini jejak sejarah yang mungkin sudah ratusan atau ribuan tahun. Ribuan tahun loh, kita bisa bayangkan ribuan tahun yang terpendam di kira-kira 2 meter di bawah tanah. Kan mungkin para hunter pusaka gitu mempunyai alat Iya. detektor logam yang terbatas kan. Mungkin yang mahal itu bisa mencapai 3 meter, yang agak murah 1 meter, yang menengah itu bisa 2 meter, itu mereka mencari. Dan biasanya mereka sudah hafal tanah ini di dalamnya yang semacam ini, padas yang modelnya seperti ini, dimungkinkan di dalamnya itu ada. Itu mereka sudah dengan feelingnya dan dibantu oleh detektor itu, feelingnya sudah jadi. Tanah yang semacam ini pasti ada. Sudah ada ilmunya istilahnya. Sudah hafal mereka, hafal. Ini kan kalau dilihat ada 2 pusaka nih. Kalau yang satunya lagi ini pusaka apa ini? Dari Monggo ini Kita lihat Bapak, ya, ini punya Om Hari lagi. marangkanya nih, kayunya nih Iya, sebelumnya. iya. Om Hari ini spesialis ya, pusakanya banyak ratusan, luar biasa itu. Dan beliau kayaknya kecenderungannya ke temuan-temuan yang sepuh-sepuh gitu, yang ratusan ribuan tahun. Oke, kita lihat ya. Kalau dari warangkanya ini sepertinya ya, kayunya ini kayu trembalo Jawa ini. Makanya kan agak nginden-nginden gitu kan. Ini terakhir trembalo. Terus kalau warangkanya modelnya ya model untuk warangka parang. Ini bukan papa, ini parang gitu. Pusakanya para jagal. Bercanda. Oh, sepintas aja udah oke. hampir Oke, kayak kalau kita lihat secara fisik ya, serpihan nih, Nah, tinggal ini- kayak kalau dikit nih. kita bandingkan ini. Nah, sebelumnya mungkin ini tebalnya sama. Cuma ini sudah dibersihkan lebih bersih gitu. Lebih bersih. Lebih bersih. Karatnya sudah mayoritas ini kemungkinan sudah hilang karena tidak ada yang coklat-coklatnya sudah nggak ada. Iya. Ini sudah diwarangi juga kan. Coklatnya nggak ada. Ini masih ada karat. Nah, kalau misalkan yang ini, yang parang pengantin ini dibersihkan lagi, kemungkinan akan Kemungkinan. bolong-bolong. Seperti yang Bapak jelaskan tadi itu. Nanti bisa jadi bolong kayak begini. Nah, mending kayak gini nanti dikasih anti karat terus aja deh. Karena apa? Kemungkinan nanti akan bisa bolong semacam ini. Nah, ini bersih, terus sudah diwarangi, dan setiap periode paling nggak sebulan sekali dikasih anti karat itu nanti nggak akan berubah lah, tetap akan itu. Nah, terus kalau dari sisi bentuknya, ini modelnya model parang juga. Bisa jadi ini kayak parang pengantin juga, tapi ini karena tidak utuh ya. Ini sebenarnya kalau utuh, ini juga posisinya akan mirip. Cuma kalau ini lebih memanjang, kalau ini Ya. yang ini memanjang, ini Betul. melebar. Yang Papa tahu, parang pengantin itu ada beberapa ukuran. Gitu, ada yang kecil, menengah, ada yang panjang kan. Ya. Gitu. Jadi itu kayak set. Ya. Set karena memang untuk ritual ya, Om. Iya. Sesuai dengan Iya. fungsi ritualnya buat Betul, sepertinya begitu. Dengan pola bentuk yang hampir sama. Hampir Iya, mirip. Hampir mirip. Nah, yang ini pun Papa belum pernah lihat sebelum dibersihkan ya. Tetapi kalau melihat dari konturnya, ini kemudian kalau utuhnya ya modelnya begini nih. Gini. Ya. Ini kalau utuh.
Tapi ini kan dibersihkannya terlalu bersih, jadi jadi patinanya hilang, anunya hilang. Nah ini kalau saran Papa mending ya kayak begini lah, jangan sampai kehilangan bentuk. Cuma memang kalau ini tidak dirawat, karatnya akan hidup terus, dia akan memakan besinya juga. Saya kira itu, ini jadi parang gimana? Fungsinya itu kalau yang para pengantin tadi kan buat memotong hewan ya, mungkin kemungkinan Untuk ritual ya. untuk ritual. Kalau ini juga untuk ritual apa, khususnya untuk apa? Kalau yang besar-besar begini, kalau ini benar memang parang pengantin, tetap buat ritual ya. Tetapi kalau parang biasa itu kan ya zaman dahulu kan tetap alat-alat untuk pertanian, untuk membersihkan lahan, untuk membuka hutan, itu kan juga masa pakai keris, nggak ada ya kan, nggak pakai keris, yang pakai golok, pakai parang, pakai apa, itu lebih ke fungsi itu. Kalau menurut Papa ya, masalah kepastiannya tanya Om Heri ini ya. Esoterinya fungsinya belum kayak esoteri nih, atau mungkin sejarahnya dulu deh, sejarah dapat ini sama juga dulu. Ini Om Hari juga restorasi, ini tebelnya lebih dari 1 cm dulu. Aslinya. Nah aslinya nih ada bentuk-bentuk yang seperti ini. Itu dulu patinanya sangat menggumpal gitu, lama direndam air, terus dibersihkan halus dengan sikat yang halus. Lama-lama seperti yang Papa bilang, patinanya lepas dan logamnya ikut lepas karena terkorupsi yang ribuan tahun, jadi parasit ya. Makanya ini membersihkannya terlalu bersih seperti yang Bapak bilang. Bisa-bisa kalau bersih lagi hilang. Tapi ini masih tebal. Masih istilahnya kalau keris itu ditinting itu masih bunyinya nyaring. Karena memang zaman dulu nggak main-main. Besinya jelas bagus. Sebenarnya ini mungkin kesalahan juga dalam mewarangi. Sebenarnya ini ada serat-serat kayak seperti pamor. Ini masih agak nanti bisa di zoom, bisa terlihat sebenarnya. Cuma ini proses mewaranginya terlalu hitam. Sebenarnya ada serat-serat pamornya yang merambut gitu. Ciri-ciri mungkin yang masa lalu itu pamornya banyak merambut. Merambut tuh gimana? Itu bisa Bapak bisa menerangkan lebih detail itu. Merambut itu pamornya itu kayak garis-garis tipis gitu loh. Berlapis itu. Jadi rambut itu kayak rambut. Jadi mungkin Bapak bisa menerangkan di kala keris yang tua itu rata-rata ya. Itu pamornya merambut. Iya. Memang zaman dahulu mungkin hype-nya lagi merambut. Budo ya, keris-keris Budo kan tidak keluar pamor. Tapi apakah itu bahannya dari besi biasa? Saya yakin enggak juga. Itu pasti zaman dulu juga pilihan. Nah, kemungkinan juga batu meteor. Kenapa? Kalau bukan batu meteor yang terpendam ratusan tahun, kalau itu besi biasa, itu pasti sudah habis. Kena karat habis. Nah ini aja sudah banyak yang bolong-bolong. Kemungkinan bahwa ini pencampuran antara besi biasa dengan besi yang dari ion meteorit. Nah, kenapa tidak keluar pamor yang berwarna putih segala macam seperti pamor yang seperti keris-keris yang biasa itu? Karena apa? Tidak semua ion meteorit itu keluar warnanya yang keperakan yang mengandung nikel. Itu karena apa? Mengandung nikel. Nah, kemungkinan yang dulu itu ion meteoritnya tidak mengandung nikel. Memiliki kekuatan yang sama, tapi memang tidak keluar dalam bentuk pamor-pamor yang indah itu. Tapi rata-rata kuat. Kalau ini tidak, menurut Papa ini, kalau tidak mengandung ion meteorit, selesai. Ya, pasti selesai. Hancur. Termakan usia juga kalau karbon. Jadi karbon. Om Hari ada itu. Itu yang sudah patah dan karbon. Jadi sudah menjadi karbon seperti arang itu walaupun di tengahnya. Itu pasti hancur. Karena saking tuanya. Kalau isinya cuma besi aja ya. Iya. Ada nggak Om tips and trick buat merawat pusaka temuan yang umurnya sudah ribuan tahun? Ada sih Kak. Jadi begini, Om Hari ada beberapa mengkoleksi ini dari para temuan-temuan, para penemu maksudnya. Itu yang masih
Om Hari dapat itu berkarat dan penuh patina yang tebal. Nah, setelah Om Hari dapat, jadi belum diberi warangka begini, masih ligan istilahnya. Kalau Jawa itu ngeligo, berarti tidak berbaju. Hanya besi yang penuh patina, yang mungkin bisa tebalnya 2 cm, 1 cm gitu. Lalu Om Hari rendam di air jeruk, dicampur dengan garam krosok, itu agar mungkin lebih asam yang alami. Terus direndam 3 hari dengan sikat yang halus, disikat pelan-pelan, nanti patinanya itu akan menghilang pelan. Lalu setelah bersih, terus dicuci dengan air bersih, kita ganti lagi rendaman yang baru, air jeruk baru, lalu diberi garam. Nah, tapi ada itu dengan air, sebelum airnya air mendidih. Air mendidih, diberi air jeruk, lalu diberi garam, lalu dimasukin. Setelah 2-3 hari, nanti air itu akan bereaksi kimia dengan air jeruk dan garam, itu akan melunakkan patina-patina itu. Airnya kita keruh-keruh. Ya, lalu kita lihat, kita bersihkan lagi terus menerus. Bisa ada yang tergantung modelnya, tergantung ketebalannya, dan dengan telaten bisa sebulan. Dan kalau begini, ini bukan maksud Om Hari untuk dulu merestorasi itu bolong, tapi ini karena rapuhnya, karbonnya itu karena dari asam dari jeruk itu dan garam bercampur, lalu yang menjadi karbon hilang. Dan ini yang tersisa ini besi yang kuat. Nah, ini yang berkarbon ini akan lepas. Nah, ini yang tersisa dari restorasinya. Ini kalau diputihkan juga, ini besinya juga putih. Karena ini hitam itu kan warangan. Gitu. Warangan treknya begitu. Trek sederhana tapi dengan kesabaran yang dengan waktu gitu. Yang terus menjadikan bersih, putih gitu. Lalu diwarangilah peninggalan kuno ini. Lalu setelah kelihatan bagus, diberi warangka. Lalu itu nanti kita warangkakan gitu. Gini. Sekian buat episode kali ini, kita sudah membahas 2 pusaka temuan yang dimiliki oleh Om Hari. Sekian, bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih sudah like, comment, and subscribe. Jangan lupa, Orang tua berpusaka itu sudah biasa. anak muda berpusaka baru luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.